Perkenalkan, saya Widya Srijaman. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Industri Petrokimia Banten yang mengampu mata kuliah ilmu bahan teknik di Teknik Mesin Industri Petrokimia. Tujuan pembelajaran dari ilmu bahan teknik ini merupakan pengetahuan dasar untuk perancangan khususnya di industri petrokimia atau di bidang mesin. Melalui pembahasan sifat serta perilaku material dan jenis material, maka diharapkan mahasiswa memiliki gambaran tentang berbagai hal yang harus dicermati dengan seksama terkait dengan proses pengerjaan maupun kebutuhan penggunaan yang spesifik. Melalui mata ajaran ini diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sifat serta perilaku material teknik terkait dengan perlakuan dalam proses pengerjaan dan kebutuhan penggunaan spesifik sesuai dengan standar yang ditentukan. Dalam rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ilmu bahan teknik terdiri dari beberapa CPL. Untuk CPL 1 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam mode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah berlaku. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian yang keempat, menguasai pengetahuan tentang gambar teknik dan PNID, isometrik, kemudian plot plan dan sectional drawing. Kemudian yang keempat, menguasai bahasa Inggris. Yang kelima adalah memahami material piping dan aksesorisnya. Kemudian yang keempat, memahami jenis-jenis NDT. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu membaca spesifikasi suku cadang atau spare part berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh produsen. Kemudian selanjutnya mampu mengklasifikasikan suku cadang berdasarkan spare part berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh produsen. Kemudian selanjutnya mampu mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan dari equipment yang diperiksa. Kemudian selanjutnya mampu menganalisis sifat berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil pengujian serta mampu menyimpulkan hasil pengujian atau pemeriksaan berdasarkan hasil analisis data. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 5 CPMK. Yang ke-1 yaitu mampu mengklasifikasikan jenis material logam pada industri petrokimia secara mandiri sesuai dengan standar yang dianut. Kemudian mampu mengartikan kode material logam yang sesuai dengan spesifikasi suku cadang atau spare part dan nil sertifikat secara mandiri. Kemudian mampu menjelaskan material logam untuk suku cadang yang disesuaikan dengan standar. Kemudian memahami jenis-jenis kerusakan material dengan metode NDT atau inspection test atau diameter test dan sejenisnya. Kemudian memahami pelaporan NDT dengan mengumpulkan data hasil pengujian pemeriksaan equipment yang diambil di lapangan secara bermutu dan terukur. Untuk deskripsi dari mata kuliah ilmu bahan teknik adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan material ferro dan non-ferro, kemudian bisa membaca nil sertifikat material, kemudian mengidentifikasi material yang sesuai dengan spare part atau suku cadang, kemudian mengetahui standar material dan aplikasinya, serta memahami jenis-jenis pengujian NDT dan kegunaannya, serta membuat laporan NDT sebagai identifikasi terjadinya kerusakan material, serta mengerti tentang pengujian destructive test. Kemudian untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yang ke-1 adalah mampu memisahkan material ferro dan non-ferro serta mechanical properties-nya. Kemudian yang kedua, mampu membaca standar material STM, ASME, IP, SNI, JIS dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis MEL sertifikat dan proses produksi dari material. Kemudian yang keempat, mengkategorikan cacat
yang terjadi pada material. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mampu memprediksi pengujian DT dan NDT yang diperlukan untuk mengidentifikasi mechanical properties dari material. Dalam mata kuliah ilmu bahan teknik menggunakan beberapa bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan kepada mahasiswa. Untuk metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Untuk penugasan itu dilakukan setelah selesai pembelajaran. Kemudian akan diadakan pertemuan sebanyak 16 kali, di dalamnya termasuk UTS dan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siap menerima pelajaran hari ini ya? Siap. Terima kasih. Baik, untuk hari siang ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah ilmu bahan teknik. Jadi ilmu bahan teknik ini sangat penting untuk anak mesin sama kalian semua nanti yang akan ada di industri, bagaimana cara memanfaatkan atau mengaplikasikan material-material yang diperlukan nanti di industri. Untuk pembelajaran nanti akan ada 16 sesi pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Kemudian ada penugasan yang akan diberikan secara offline. Kemudian ada juga secara online. Nah, nanti kalian bisa kumpulkan pada saat besok pembelajaran selanjutnya. Yang pertama yaitu tentang pengenalan material ferro dan non-ferro. Sebetulnya dalam ilmu bahan teknik material itu banyak sekali, tetapi untuk khusus di perkuliahan ini kita hanya akan membahas tentang logamnya saja ya. Karena di industri petrokimia lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Kemudian tujuan pembelajaran kenapa kita harus mempelajari ilmu bahan teknik yaitu adalah supaya anak-anak semua, mahasiswa semua bisa mempelajari, mengetahui berbagai aplikasi. Kemudian selain aplikasi adalah karakteristik yang paling utama yang harus dimengerti oleh mahasiswa semua. Ketika kalian mengetahui tentang karakteristik dari material, maka kalian akan bisa mengetahui mana-mana material yang diperlukan untuk industri petrokimia, khususnya di industri nanti kalian akan bekerja. Yang satu adalah klasifikasi material ferro, kemudian pembuatan baja seperti apa pembuatan baja itu, kemudian struktur kristal ferro, bagaimana logam itu terbentuk, kemudian tentang treatment pada baja dan sitor, kemudian sifat mekanik dari logam-logam ferro dan standarisasi material baja dan besi. Baik, untuk klasifikasi material seperti yang kalian lihat di depan ada apa saja kan? Untuk material ada logam, dan komposit. Di sini ada logam, keramik, gelas, elastomer, dan polimer. Jika ibu mempunyai dua jenis material dalam satu bentuk atau satu kesatuan, misalkan lapisan atasnya adalah polimer keramik, kemudian di bawahnya adalah logam, itu disebut apa? Misalnya di atasnya plastik atau di bawahnya logam, misalnya kasus di atasnya plastik, bawahnya logam, terdiri dari dua jenis material, itu disebut apa? Ya, betul, disebut dengan komposit. Jadi kalau terdiri dari dua atau lebih material maka disebut komposit. Khusus untuk teknik mesin industri petrokimia, kita akan membahas logam seperti yang disebutkan tadi. Logam itu adalah dibagi ada tentang besi dan baja. Bagaimana proses pembuatan besi dan baja? Tentunya kita lihat seperti yang ada di depan, dia terdiri dari awalnya adalah biji besi yang kita ambil dari alam atau kita tambang, kemudian kita murnikan dengan cara ekstraksi. Kemudian setelah diekstraksi itu adalah
suatu proses pemisahan antara si besi dengan pemotor lainnya. Nah, itu dipisahkan dengan cara ekstraksi melalui atau bisa jadi di tanur tinggi gitu ya. Kemudian setelah dipisahkan, kemudian kita lihat di area air making itu dimasukkan ke dalam blasting press. Ada yang tahu scrap seperti apa bentuknya? Kalau dia dari depan, baik. Untuk scrap metal atau scrap logam itu potongan-potongan besi atau sisa-sisa potongan besi. Misalnya kalian suka melihat kan mungkin di tukang workshop itu ada beberapa jenis potongan-potongan logam yang nggak terpakai. Nah, itu dicampurkan dengan apa saja tadi? Ada iron ore, ada yang sebelum dimasukkan ke cetakan. Ini seperti ember gitu ya. Kalau kalian tuangkan air, kurang lebih visualisasinya seperti itu. Nanti dalam ember nanti kalian tuangkan ke dalam cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian ini adalah produknya continuous casting. Jadi cetakannya panjang dan terus-menerus tidak berhenti. Dia akan menciptakan seperti slab, billet, dan boom, ya seperti yang terlihat di sini. Ini ada boom, billet, dan slab. Bisa kalian lihat perbedaannya slab, billet, dan boom. Bisa dilihat ya, dari ukurannya berbeda dan aplikasinya pun berbeda. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Asri. Terkait dengan beberapa tadi proses pembuatan baja tadi ya, dan ada beberapa menggunakan proses panas gitu ya, pemanasan. Nah, saya juga pernah dengar ada proses pendinginan pada baja. Nah, di dalam proses ini saya belum lihat itu dalam proses pendinginan baja itu disebut apa? Proses produksi. Terima kasih Mufis. Dalam proses produksi untuk proses continuous casting ini itu belum terdapat proses pendinginan. Jadi pendinginannya secara natural sesuai dengan proses. Jadi dia didinginkan di ruangan atau di udara terbuka. Untuk proses pendinginan yang lain ada dalam istilah heat treatment, itu dinamakan quenching atau pendinginan cepat. Itu dalam proses heat treatment. Jadi untuk di sini belum ada proses heat treatmentnya. Tetapi kalau misalnya melihat ada furnace atau ring dalam proses ini, itu hanya untuk supaya menjaga temperatur pada saat proses berlangsung. Jadi tidak ada perubahan sifat mekanik yang sangat signifikan pada saat proses pembuatan baja tersebut. Bagaimana cara mengidentifikasi dari jenis-jenis material? Misalkan untuk baja karbon, untuk X yang pertama itu adalah baja paduan utamanya. Kemudian yang kedua itu adalah secondary link aluminiumnya atau tadi yang disebut dengan unsur paduannya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah kadar karbonnya. Jadi dengan kode-kode ini kalian bisa membaca kira-kira jenis atau masuk ke unsur paduan yang mana nih gitu ya, material kalian. Misalkan ada paduan 1010, kira-kira kadar karbonnya berapa? 1010 misalkan. Yang paduan utama adalah S pertama, kadar karbonnya adalah XX yang pertama. Untuk yang tengahnya adalah secondary alloying. Jadi dia adalah kalau 1010, jadi 10 berarti elemennya tidak ada ya yang kedua. Nah, itu berarti besi murni. Kemudian paduannya ada karbonnya berapa? XX yang kedua 10, jadi 10 dibagi 100 jadi 0,1% kadar karbonnya. Nah, itu masuk ke baja karbon paduan rendah, tinggi atau sedang? Menengah ya, sedang 0,1. Baik, selanjutnya untuk yang IC itu ada paduan nikel untuk yang seri kedua. Seri ke-1 adalah seri carbon steel, yang kedua adalah nickel steel, kemudian yang ketiga nickel chromium, yang keempat MO atau molybdenum, kemudian untuk yang kelima adalah chromium steel, kemudian yang keenam adalah chromium vanadium steel,
Kemudian ada 7 tungsten, 8 nikel, dan 9 adalah silikon. Nanti cara pembacaannya biasanya untuk beberapa standar internasional lebih banyak menggunakan ASTM. Jadi jarang sekali ada yang menggunakan JIS di buku yang ini. Ya. Jadi dengan cara kalian melihat atau mengetahui kode material dari kode-kode ini, kalian sudah bisa menentukan sifat mekanik atau perilaku dari material tersebut. Perilakunya misalnya kalau baja karbon rendah, dia akan bersifat keluar. Kalau baja karbon tinggi, dia akan bersifat kekal. Ketika dia baja karbon menengah, maka dia akan mempunyai sifat di antaranya antara ulat dan bata. Jangan sampai lupa, bagian-bagian ini akan Ibu berikan tugas nanti di akhir dan akan keluar di sesi UAS nanti ya. Berapa sih baja karbon menengah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi itu ada karbonnya gitu ya. Karbon steel itu kurang dari 0,5%. Kemudian untuk medium karbon steel 0,2 sampai 0,6%. Kemudian high carbon steel antara 0,6 sampai 1,4. Ya. Kalau karbon steel aplikasinya untuk apa saja? Ada beberapa komponen. Ini beberapa contoh aplikasinya. Tentunya lebih banyak lagi ya aplikasi yang lainnya. Kemudian kalian bisa lihat di bawahnya bahwa untuk karbon biasanya mempunyai kekuatan tarik sebesar 275 MPa atau sekitar 40 tensile strength-nya between antara 415 sampai 450 MPa ya. Kemudian ductility-nya, berapa sih Bu ductility-nya? Kalian bisa lihat dari hasil pengujian tarik untuk mengetahui sifat mekanik dari material ini ya. Seperti misalnya kekuatan tariknya, kemudian tensile strength-nya atau kekuatan maksimumnya berapa, kemudian nanti dihitung evaluasinya, bukan panjangnya itu sebesar berapa persen. Kalau untuk yang low carbon itu sekitar 25%, ya, minimum 25%. Jadi kalau ada yang 30%, 40%, nah itu maksudnya ke low carbon ya. Jadi ketika kalian melakukan pengujian tarik nanti pada saat praktikum, kalian bisa mengetahui berapa banyak sih elongasi kekuatan yang dimiliki oleh material tersebut. Untuk medium carbon steel, ini beberapa aplikasinya. Untuk apa saja aplikasinya? Untuk railway, apa railway? Jalur kereta ya, sisi untuk jalan kereta api. Nah, kemudian ada gears, lensa apa? Ada kalau lensa seperti apa? Oke. Kemudian untuk mesin part lainnya, kemudian ada excellence structural komponen yang disebut juga biasanya dia harus tahan terhadap ketahanan aus. Apa saja yang part-part yang biasanya bergesekan apa aja? Gear. Terus apa lagi? Piston. Lagi. Jadi bergesekan juga, tapi biasanya kalau pulih dengan bahan yang lebih ringan, biasanya untuk medium karbon ini ada penambahan selain karbon yang memberikan efek kekerasan, biasanya berupa kromnium dan nikel. Jadi selain paduan yang memberikan efek kekerasan selain karbon adalah krom dan nikel. Kemudian nanti ada vanadium juga dan terus sekitar 0,6 sampai 1,4%. Di dalamnya pasti mengandung panduan yang memberikan efek kekerasan yang tadi seperti dibilang bagi karbon menengah. Tentunya berat persen yang tidak sama dengan yang baja karbon menengah. Untuk baja karbon tinggi ini dia mempunyai kadar krom, vanadium, tungsten dan molybdenum yang lebih tinggi daripada yang medium karbon.
Kemudian aplikasinya untuk apa saja? Artikel, terus apa lagi? Dice ada yang pernah lihat dice? Dice itu adalah untuk cetakan. Jadi kalau misalnya ingin membuat satu produk dengan cara dicetak, biasanya membuat bola menggunakan logam. Itu disebut dengan dice. Moldnya dice. Bisa disebut mold and dice. Seperti pisau-pisau atau razor atau hacksaw itu untuk alat pertanian, untuk menggaruk gitu ya, biasanya menggunakan jenis-jenis baja yang mempunyai kekuatan tinggi. Untuk pisau-pisau pencacah, supaya dia bisa mencacah dengan baik, maka dia harus mempunyai kekerasan yang tinggi. Maka sering digunakan baja karbon tinggi. Untuk yang terakhir, jenis stainless steel. Apa yang membedakan stainless steel dengan baja karbon tinggi? Kira-kira ya, satu dia tahan korosi betul. Ada lagi? Selain dia tahan korosi, kekuatannya lebih. Kalau kekuatan bisa jadi sama. Apa yang membedakan tadi tahan korosi, terus apa lagi? Tadi apa? Tahan temperatur tinggi. Terus apa lagi? Selain tahan korosi, tahan temperatur tinggi. Kemudian ya pasti ya harga lebih bagus ya. Baik, untuk stainless steel ini kita mempunyai dua jenis. Ada yang magnetic steel dan ada yang magnetic steel. Itu dibedakan berdasar struktur mikro atau struktur yang terbentuk dalam sebuah produk stainless steel. Nanti kita pelajari itu sama mikro di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk selain magnetic dan magnetic steel, ada juga yang austenitic atau ada juga yang terdiri dari strukturnya berbentuk magnetic, magnetic atau ferritic. Ya, jadi bisa terjadi 50% magnetic. Nanti kita akan praktikum untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk magnetic, bentuk ferritic, untuk maksudnya itu seperti apa. Nanti kita pelajari pada saat praktikum. Aplikasinya biasanya buat apa? Untuk stainless steel. Bejana-bejana yang critical equipment, misalnya untuk di industri petrokimia, biasanya untuk PCR dia pasti menggunakan jenis misalnya tipe 16L yang mempunyai kandungan krom dan nikelnya yang tinggi. Kemudian apa lagi? Untuk critical equipment-nya ya, untuk chipnya itu biasanya menggunakan jenis stainless steel. Karena stainless steel selain tadi tahan terhadap temperatur, dia mempunyai kemampuan daya hantar panas yang lebih cepat yang dalam mungkin lainnya silakan. Ya, pipa bisa untuk pengaliran beberapa cairan yang sangat berbahaya. Itu biasanya menggunakan jenis stainless steel. Ya, ada lagi? Turbin, betul. Turbin gas atau untuk industri aircraft atau pesawat terbang itu banyak juga menggunakan jenis stainless steel. Kemudian ada lagi untuk keperluan nuklir atau spare-part nuklir itu banyak juga menggunakan jenis stainless steel. Selanjutnya, kemudian ada yang satu tentang SI atau besi cor. Apa yang membedakan besi cor dengan baja? Jadi kalau baja dari low, medium dan sampai tinggi itu kandungannya maksimalnya 1,4% kadar karbonnya. Kalau besi cor kira-kira bagaimana? Kandungannya pasti lebih tinggi. Jadi dia mengandung 2% sampai 6% karbonnya. Jadi kandungan karbonnya 2% sampai 6%. Jadi kalau kalian melihat unsur karbon pada satu material
besi. Ketika kalian melihat misalnya kadar karbonnya itu lebih dari 2%, maka kalian bisa klasifikasikan menjadi besi cor. Kemudian untuk yang kurang dari 2%, dari 1,4 sampai ke 0,25%, itu adalah jenis baja. Jadi jangan sampai tertukar lagi mana baja dan mana besi cor. Ya. Kemudian untuk beberapa aplikasi besi cor biasanya digunakan untuk dudukan mesin atau benda-benda yang besar atau memerlukan produk dengan kuantiti yang sangat banyak, biasanya menggunakan badan besi cor. Misalkan kalau kompor, kalian tahu ada rumahnya, itu ada juga yang menggunakan besi cor. Untuk beberapa pompa juga ada yang dibuat dari besi cor juga. Mungkin ada yang bertanya lagi sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Ibu? Ya, silakan Mokris. Ini Bu yang tentang tadi stainless steel. Ada satu film yang kita saya ingin Iya. mengenai stainless steel digunakan untuk wadah makanan. Ini siapa gitu? Baik, terima kasih Mokris atas pertanyaannya karena menjadi tren ya saat ini. Kenapa sampai ada keracunan dari tempat makanan gitu ya? Kalau keracunan dari makanan itu bisa jadi banyak faktor. Satu yang harus di-highlight, untuk food grade itu biasanya menggunakan jenis stainless steel 316L. Nah itu wajib ya, tidak boleh. Ada jenis 316L itu ada banyak, ada 316L, ada 316, ada 316L, ada 316H. Nah yang digunakan untuk makanan adalah food grade, standar food grade itu 316L. Mungkin kalian bisa cek di beberapa kasus, itu biasanya untuk wadah makanannya itu tidak dari standar food grade, biasanya di bawah standar 316L. Misalkan menggunakan 304, 302 jenis materialnya atau sebagainya. Yang penting kalau misalnya ada kasus keracunan, mungkin karena reaksi dari makanan dan si besi tersebut. Misalkan untuk beberapa makanan jenis kangkung, bayam itu kan tidak boleh dimakan lebih dari 6 jam kalau itu tidak salah ya. Nah, itu biasanya kalaupun kita simpan di tempat melamin atau apapun, itu biasanya jangan langsung dimakan. Kenapa? Karena seperti kangkung, bayam itu mempunyai kadar gizi yang tinggi gitu ya. Jadi untuk makanan-makanan yang mempunyai kadar gizi yang tinggi itu biasanya mudah basi gitu ya. Kemudian biasanya harus langsung dimakan, kayak misalnya brokoli juga sama. Kemudian apa cara memasaknya? Bisa jadi cara memasaknya yang misalnya kotor atau tidak bersih, atau misalnya dimasaknya tadi malam jam 12 malam, sedangkan anak-anak misalnya makannya jam 12 siang. Nah itu udah basi mungkin makanannya ya. Itu jadi ada beberapa penyebab keracunan, bisa jadi dari proses pembuatan makanannya itu sendiri, atau bisa jadi dari tempatnya yang tidak food grade. Jadi harus diinvestigasi dulu kira-kira tempat makanannya terbuat dari apa dulu nih gitu ya. Apalagi kalau dari besi biasa itu, kalau kalian punya tempat makanan dari besi biasa, itu tidak menyarankan ya, mungkin lebih aman kalau kalian menggunakan kaca. Gimana Mokris? Baik anak-anak, untuk pengenalan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengklasifikasikan jenis-jenis baja sesuai dengan kandungan-kandungannya. Tadi ada yang low, medium, dan high. Kemudian ada yang stainless steel. Nanti kalian berikan contoh-contoh aplikasi beserta dengan gambarnya. Besok dikumpulkan sebelum perkuliahan dilanjutkan. Terima kasih kepada mahasiswa semuanya, anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Jangan ini ya, jangan kendor belajarnya. Tetap semangat walaupun menjelang sore atau kalian nanti ngantuk di mana gitu ya. Kalau ya pasti mungkin bisa ke kamar mandi cuci muka. Terima kasih untuk semuanya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.